Aku bukan orang kaya, guys. Aku bukan orang kaya. Aku dari keluarga yang low banget serius. Aku sampai SMA SMP itu jualan keripik, serius. Aku hanya bisa bisu. Harusnya kau tahu rasaku. Cintaku begitu dalam, tapi kini kau berlalu, meninggalkan kesedihan. Yeay, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, balik lagi bareng Vicilia. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol aja sama Kak Ferry lagi. Biar ganteng maksimal sih dia. Tapi teman. Gak apa-apa Kak. Nah, aku mau ngebahas soal komen-komen temen-temen tentang rumahnya Kak Ferry ya. Oke Kak, yang pertama dari Filimon. Ayo kita Itu apa? Kalau ini hairdryer. Karena kita tuh seharian di luar dan nanti pasti aku juga mandi di luar. Aku pasti keramas. Kalau keramasnya itu sore, kalau udah pagi ya sampai sore gitu kan, pasti udah lepek banget bau matahari, jadi wajib banget keramas dan aku selalu bawa lihat. Ini mau jawabin komentar tapi Ya udah lanjut. tiba-tiba dia buat apa nih Bu? Razia. Kenapa tiba-tiba? Ya udah razia. Awas ada barang-barang. Kenapa jadi razia tasku? Oke. Dari Filimon, ayo kita nonton terus Berkah Manajemen. Semoga dari itu mendapatkan gaji yang sesuai sehingga rumah produksi ini akan didoakan cepat rampung. Itu betul banget itu. Ya betul, terima kasih Kak Fili. Ini doa yang sangat baik ya. Makasih dukungannya karena kalau karya-karya kita terus ditonton, viewernya meningkat ya Kak Ferry ya. Nah, itu juga Merupakan support luar biasa dari teman-teman. Kita makasih banget. Nih ada yang komen juga, Kak Rini. Setuju banget Kak Vi, pekerjaan apapun harus disyukuri. Suami aku aja kerja kuli bangunan dari lulus SMP. Tuh, gimana Kak komennya Kak Ferry soal apa ya, kerjaan? Menurut aku sih semua kerjaan tuh yang penting halal ya. Terus semua pekerjaan tuh mulia, entah dalam bidang apapun. Memang untuk saat ini cari pekerjaan tuh sulit banget, ya kan? Sulit banget. Jangankan yang lulus SMA, lulus satu pun susah banget ya Kak ya? Iya, betul. Ya kan? Betul. Nah, apapun yang bisa kita kerjakan yang menghasilkan duit, terutama yang tadi itu kuli bangunan, nggak masalah. Tapi selama bisa mencukupi keluarga, mencukupi anak-anak, ya itu salah satu bentuk tanggung jawab sebagai suami pada keluarganya kan. Kerja apapun juga. Ya, jadi kita selalu bilang loh di film, semua pekerjaan itu penting, nggak ada pekerjaan yang nggak penting. Mau apapun itu adalah luar biasa buat keluarga kan. Ini masih nunggu GG, jadi kita lanjut lagi ngomongnya. Mau milih yang mana lagi ya? Ada yang muji dari Sardi Mobile. Suami idaman banget, beruntung banget istrinya Kak Ferry, bahagia punya suami kayak Kak Ferry. Udah baik, sopan, sayang keluarga dan bekerja keras. Luar biasa. Karena aku juga kaget, aku yang awalnya mikir kalau Kak Ferry itu cuma jadi mandor ngeliatin kuli-kuli gitu, ternyata dia ikutan nyangkul gitu kan. Kak, kamu kenapa sih sampai segitunya gitu kan? Enggak, bukan. Sorry guys, tadi kena cut. Terus gimana? Dari mana ya? Konten Komen. ini gimana? Ini loh, yang itu kenapa sih Kak Ferry sampai segitunya, sampai nyangkul gitu kan? Kemarin dibahas ya, pengen merasakan katanya. Sebenarnya banyak hal juga sih, karena untuk rumah ini aku beberapa kali udah punya rumah, cuman ada beberapa ya hal-hal yang ya ini. Jadi yang sekarang ini bener-bener aku pure bangun dengan jerih saya sendiri. Kenapa aku
kerjain sendiri, bukan kerjain sendiri sih, kita bantu juga kerjanya tukang nyangkul dan buat apa namanya semen itu, karena aku ngerasa semangat banget karena rumah itu bakal aku tempati dan aku bisa buat rumah sendiri. Nah itu sih yang jadi motivasi buat aku. Jadi aku juga pengen gimana sih ngerasain jadi di kerjaan kayak gini. Ternyata memang berat banget, yaitu kerja dari pagi sampai jam 4 sore, panas-panasan, nggak ada tempat duduk, serius panas banget. Saya ngerasain itu, dan mereka dibayarnya, saya sebutin nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Ya. mereka kerja keras kayak gitu dibayar berapa sih kak? Iya, itu saya lepas kalau tukang apa ya? Tukang utamanya itu 95, itu lepas tanpa ngasih makan, palingan cuma ngasih rokok kadang atau gorengan gitu doang. Terus yang untuk kuli serabutan itu 80.000. Yang bantu ya? Ya 80.000. Itu adalah harga pasaran di Bondowoso. Harga pasaran di Bondowoso. Kalau di Bondowoso luar masih nggak tahu. itu standarnya, di luar nggak tahu. Kalau di Bali itu kayaknya 100 sampai 125. Ya. Ya kalau di Bondowoso sekian. Kayak gitu. Jadi sehari penuh dari jam 7 sampai jam 4 sore, istirahat 1 jam aja mereka dibayar segitu. Panas-panasan, serius. Menurut aku nggak ada ruginya aku bayar segitu. Mereka memang bener-bener kerjanya di terik matahari kak. Berat juga kerjanya, nggak batu, bata. Luar biasa sih, makanya kan masa ya kita nggak mau bersyukur dikasih yang jauh lebih enak gitu kan. Terkadang kita itu lupa gitu ya, dikasih posisi yang enak, kerja di ruangan ber-AC gitu masih ngeluh ini itu. Udahlah, kita itu kerja ya bakal dapat sesuai apa yang kita kerjain gitu kan. Kalau kalian sambat, kalau kalian maksudnya ngerasa capek, ya udah jangan dikerjain, hasilnya juga akan menyesuaikan. Jadi aku makanya gini, aku percaya kadang kan emang ya maksudnya rezeki ini ngebahas soal rezeki kak. Menurut kamu gimana lah, apa yang kamu dapat sekarang emang tergantung orang-orang sekitar ya. Tapi menurutku kalau kamu nggak usaha ya kamu nggak bakal dapet apa-apa. Jangan sampai bilang ih kalau bukan karena aku kamu nggak dapet nih rezeki semua itu, karena yang paling berperan adalah orang-orang yang ada di dekat situ gitu tuh. Kalau kamu nggak mau kerja keras ya rezeki itu juga mau datang dari mana, bukan karena faktor ada si Allah rezekinya inilah kamu bisa sukses karena ini. Enggak, aku nggak percaya hal itu. Jadi selama kita mau berusaha tuh kita pasti bisa. Sama halnya Kak Ferry gitu kan. Kak Ferry ini bisa kayak sekarang ya apa? Ya dari ketekunannya, karena aku tahu perjalanan hidupnya Kak Ferry itu kayak gimana. Aku bukan orang kaya, Des. Aku bukan orang kaya. Aku dari keluarga yang low banget serius. Aku sampai SMA, SMP itu jualan keripik, serius. Nganterin ke apa namanya? Ke warung-warung itu pernah. Jualan kaset, aku pernah SMP. Jualan baju babebo, baju second pernah pas mau puasa itu sama bapak saya keliling. Itu pernah juga rasain itu. Iya, jadi apa ya? Apa yang kamu punya sekarang adalah usaha yang kamu lakuin. Rezeki kalau nggak dijemput, rezeki kalau nggak kamu usaha juga nggak bakal dapet gitu loh. Tuh? Ya betul. Jadi memang rezeki sudah ditakar sama Tuhan. Tapi kita juga harus usaha di situ. Ya kita harus mengambil peluang gitu. Betul. Kalau misalkan dengan berzikir katanya itu bisa dapat rezeki banyak, tapi kalau zikir terus rezeki nggak datang sendiri kalau dia nggak berusaha. Tetap harus ada usaha. Iya. Ya udah kayak gitu, tetap semangat. Jadi kesimpulannya kesimpulannya ini sebuah motivasi ya. Jadi jangan pernah mengeluh dengan pekerjaan apapun. Aku dulu nggak kerja kayak gini. Aku kerja serabutan sembarang aku kerjain. Jaga toko pernah, jaga kaset di pinggir jalan pernah. Jadi itu bagian dari proses kita untuk gimana kita bisa berpikir ke depannya, gimana kita bisa sukses. Ya kan bukan berarti kita harus kayak gitu dulu baru sukses, enggak. Maksudnya memang faseku kayak gitu, tapi dari situ aku belajar gimana nih caranya aku bisa mendapatkan hal yang lebih gitu kan. Kayak gitu. Sama halnya dengan Kak Vivi juga. Kak Vivi juga bukan dari kalangan orang kaya. Aku tahu itu dia punya effort untuk gimana dia bisa nggak sama kayak orang tuaku. Aku harus lebih dari orang tuaku. Itu salah satu motivasi kita agar kita bisa kayak sekarang gitu kan.
terutama juga gini, ada hal yang banyak orang katain itu, terutama orang tua, kita punya anak sekarang nih, kayak Pevi juga punya anak GG ya. Jadi aku tuh punya prinsip gini, anakku nggak boleh kayak aku dulu. Betul. Aku dulu gimana, aku tahu gimana aku susah gitu, dan aku nggak mau anak-anakku susah kayak aku dulu. Jadi itu juga motivasi. Jadi tetap semangat buat teman-teman yang masih pekerjaannya menurut teman-teman itu melelahkan gitu, tetap disyukuri karena cari kerjaan sekarang susah banget, serius susah banget cari kerjaan sekarang. Oke, semangat terus. Semangat terus ya, apapun itu tetap semangat, yakin selalu ada hal baik di depan sana. Oke, thank you Kak Ferry. Nah, di lokasi nih ya ada Mas Didan, ada Bang Bit juga. Bang Bit. Terus tuh, Kak, baru datang tuh Kak, Mas Gege Kak. Itu sogokan Kak. Nyogok. Nah, Mas Gege ini keseringan nyogok guys, karena Mas Gege itu sering telat kerja.